Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Pak Sahrul Mubarak ini selamat bulan Ramadan. Sehat Bang Dula pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan ya. Maaf ini mengganggu waktu pagi. Kita ingin tahu nih, pendengar ini ingin dengar dari seorang senior bangsa ini tentang keadaan berbagai kisah. Baru-baru ini kita lihat kan itu Densus itu sudah nangkap hampir 300-an tersangka teroris ya. Nah, salah satunya mungkin Munarman ini yang kemarin disidangkan. Setelah alih-alih tuntutan bertahun-tahun diputuskan 3 tahun, itu pun alkisahnya bisa minta tanggapan Bang Dula. Selain yang kedua ini rame ini demo 11 April. 11 April ini nampaknya mahasiswa belum putus cukup dengan menteri diam. Dia pengen Pak Jokowi dengar langsung dan membuat statement macam dahulu di akhir tahun. Yang terakhir Bang Dula, ini BLT. Dulu kan BLT ini ditentang ya, bantuan langsung tunai. Bahkan dilihat ini dananya dana Covid pula masuk ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bang Dula bisa kasih pencerahan buat kita Bang Dula dari 3 kisah tersebut Bang. Silakan. Iya. Pertama soal Densus 88 yang tugasnya adalah menangkap teroris. Itu sejak masih zaman sebelum Jokowi itu sudah ada Densus 88. Dan hampir setiap tahun selalu ada yang ditangkap. Ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal. Densus gagal. Kenapa? Karena kalau saya seorang dokter ahli bidang apa saja, lantas pasien saya sudah lebih 10 tahun tidak sembuh-sembuh, berarti gagal saya sebagai dokter pakar. Jadi kalau Densus 88 itu maksudnya untuk kemudian menangkap teroris, maka dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, sudah tidak ada lagi teroris. Tapi ternyata masih ada. Menunjukkan bahwa 2 kemungkinan. Pertama, teroris gagal untuk memberantas, Densus 88 gagal memberantas teroris, atau yang disebut teroris itu adalah skenario untuk kemudian ada proyek. Sebab zaman Orde Baru dalam sistem penganggaran itu ada bagian disebut dengan dana non-budgeter. Jadi dana non-budgeter itu terserah kepada presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, yang bisa kemudian ada kegiatan, ada semacam dibuat itu anggaran. Nah, itu yang disebut dana non-budgeter. Tapi masa reformasi tidak boleh ada non-budgeter, harus budgeter. Jadi harus ada di APBN, ada di APBD, baik provinsi, kabupaten, kota. Sehingga dengan begitu maka harus ada anggarannya. Nah, kalau begitu maka untuk bisa ada anggarannya harus dibuat satu institusi. Yang institusi itu kemudian dibiayai. Nah, institusi itulah salah satunya adalah Densus 88. Nah, kenapa Densus 88? Karena kepolisian itu kan di dunia ini mereka bertanggung jawab dalam soal ketertiban. Tidak berkaitan dengan teroris. Teroris itu masuk dalam bagian militer. Jadi katakanlah seperti di Papua itu yang sampai sudah meninggal berapa orang, semacam. Itu adalah domainnya militer, bukan domain polisi. Polisi di dunia itu tidak punya senjata. Mereka punya palu, punya tongkat, seperti itu. Nah, aneh bin ajab di Indonesia itu polisi punya senjata, bahkan dalam hal tertentu senjatanya lebih modern dari TNI, dari tentara. Nah, jadi ini yang disebut dengan politik corruption atau corruption, intellectual corruption. Politik corruption itu adalah korupsi yang dilakukan melalui pemilu, pilpres, pilkada, undang-undang, peraturan, kepres, PP, kebijakan. Jadi seakan-akan kebijakan itu bagus untuk kepentingan orang baik, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Nah, jadi Densus 88 itu
termasuk korupsi politik. Jadi seakan-akan mau menertibkan teroris, tapi sebenarnya untuk kepentingan golongan kelompok tertentu. Apa itu? Supaya ada anggaran untuk kemudian dimanfaatkan, digunakan oleh kelompok tertentu. Yang kedua, agar supaya dengan lembaga itu, institusi itu, orang yang dianggap lawan politik itu langsung dihabisin dengan memberikan stempel teroris. Dulu zaman Soeharto ada namanya Petrus, penembak misterius. Penembak misterius itu dimaksudkan untuk kemudian ada kriminal, ada penjahat, ada preman, apa semua itu, kemudian dieksekusi di lapangan. Nah, dalam konsep Petrus itu, kemudian orang yang dianggap sebagai lawan politik atau sebagai orang yang biasa kritik pemerintah, itu kemudian dipetruskan, jadi dianggap seperti kriminal, penggarong, preman, itu seperti itu. Kenapa? Ada seorang aktivis mahasiswa di UIN Jogja. Itu dipetruskan, mayatnya ditemukan di pasar dekat kota Jogja. Bukan pasar, di sawah. Nah, teman satu asrama dia itu di pulang kuliah dilihat orang rame-rame di sawah. Datang lihat, ternyata temannya seperti itu. Jadi bagaimana dia dianggap seorang preman, seorang penggarong, kemudian dipetruskan. Padahal dia ini aktivis mahasiswa. Nah, jadi itulah ilustrasi tentang lembaga-lembaga dibuat tertentu untuk kepentingan seakan-akan menciptakan ketentraman, keamanan, kedamaian, tapi juga digunakan untuk kemudian menghabisi lawanan politik. Jadi itu Petrus zaman Orde Baru. Itu ribuan orang. Ribuan orang dibunuh tanpa melalui pengadilan dan seterusnya. Alasannya pengacau, penggarong, perampok dan seterusnya. Preman dan seterusnya. Sekarang Densus 88 juga begitu. Nah, coba kita lihat berapa bulan lalu di Jawa Tengah seorang dokter yang cacat, dia pakai tongkat apa itu, kemudian ditangkap, kemudian dianggap dia melawan, kemudian ditembak. Bagaimana orang yang cacat itu kemudian melawan seperti itu? Nah, jadi saudara mantan sekjen FPI Munarman itu kemudian ditangkap oleh Densus dengan tuduhan teroris. Nah, kalau tuduhan teroris masa 3 tahun? Kalau tuduhan teroris betul dia teroris, itu kan bisa sampai hukuman mati, bisa seumur hidup atau belasan tahun. Tidak ada teroris yang dihukum ringan karena dianggap itu menteror negara, menteror konstitusi, menteror masyarakat, menteror pemerintah dan seterusnya. Jadi ini berarti bahwa skenario untuk kemudian membungkamkan orang yang dianggap berbeda pendapat dalam hal Munarman, karena Munarman sebagai sekjen FPI mengetahui data-data tentang peristiwa Kilometer 50 atau peristiwa-peristiwa yang lain, sehingga kemudian dibungkamkan. Maka kemudian karena sudah terlanjur diproses begitu, di pengadilan ternyata bukti-buktinya itu lemah sekali, sehingga akhirnya untuk menjaga nama baik pemerintah, menjaga nama baik polisi, menjaga nama baik kejaksaan, dan menjaga nama baik pengadilan, maka dijatuhlah hukuman seperti itu. Nah, ini pola-pola yang sangat jahat, sangat tidak berperi kemanusiaan, dan sangat tidak beradab seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam rangka bagaimana tertibnya bangsa negara, satu-satunya cara adalah Densus 88 harus dibubarkan. Karena dianggap gagal. Sekian puluh tahun masih ada saja teroris dan situ. Berarti gagal kalau itu dibubarkan. Nanti kemudian bagaimana caranya agar supaya tidak ada teroris lagi? Dalam ilmu pendidikan, itu harus melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Nah, pendidikan pertama itu di rumah. Di rumah. Jadi kalau anak-anak di rumah itu
beragama Islam, diajarkan orang tuanya salat yang benar, kemudian berperilaku baik dan seterusnya, sampai masuk SD, SMP, SMA, mahasiswa, dia akan jadi orang baik. Begitu juga orang Nasrani, begitu juga orang Hindu, orang Buddha. Sehingga kemudian tidak akan ada model orang-orang yang mengaku seperti kiai, ustadz atau apa, tapi kemudian bakar gereja, bakar masjid, bakar apa. Tidak ada dasarnya dalam Quran, tidak ada dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang kemudian membunuh orang perempuan, anak-anak, orang tua, merusak tempat ibadah atau tempat-tempat yang tidak ada. Jadi ini adalah operasi intelijen. Itu satu. Soal Munarman. Yang kedua soal demo. Soal apa tadi? Demo 11 April. Ini yang perpanjangan periode nih mahasiswa besok mau demo. Perpanjangan periode atau BLT? Iya, enggak BLT yang terakhir, Bang. Ini masalah demo dulu yang 11 April, masalah ini. 11 April ini. Jadi kita tahu bahwa bulan lalu ketua umum kelompok Cipayung Plus ketemu istana. Betul. Ya. Kemudian sudah itu mereka keluar mendukung periode 2 periode, mendukung IKN dan seterusnya. Pokoknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu didukung. Nah, ini kelompok Cipayung, organisasi formal, apakah itu HMI, PMI, GMNI, PMKRI, GMKI dan yang lain-lain. Ini semua sudah coba dirangkul sehingga kemudian mereka berhasil bisa dipengaruhi. Tapi mereka lupa bahwa pemerintah dalam hal ini lupa, istana lupa bahwa ketua umum itu dipilih dalam satu kongres, yang kongres itu juga direkayasa, bagaimana keluar masuk uang apa segala macam, sehingga ketua umum organisasi mahasiswa, pemuda, pelajar ini sudah seperti partai politik. Contoh, saya ketika aktif di HMI itu di Makassar, kongres HMI di Palembang, itu naik kapal laut sampai di Jakarta, baru kemudian menyeberang ke Panjang, baru naik kereta api dari Panjang itu ke Palembang, itu jadi berapa hari. Bahkan kemudian juga ke Medan, naik kapal laut dan seterusnya. Sekarang organisasi mahasiswa itu tidak lagi naik kapal laut, naik pesawat terbang. Kemudian ada tim sukses, kemudian nginapnya di hotel dan seterusnya. Jadi sekarang organisasi mahasiswa, pelajar, pemuda itu tidak ada beda dengan partai politik, ada tim sukses. Pada zaman saya tidak ada seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian maka terpilihlah seorang ketua umum. Tapi anggota-anggota yang di bawah itu tetap saja mereka punya idealisme. Sehingga dengan demikian maka meskipun secara formal ketua umum kelompok Cipayung sudah mendukung konsep Jokowi, mahasiswa-mahasiswa yang tidak pengurus dari organisasi mahasiswa ini itu tetap dalam pada idealisme. Dan kemudian mereka melihat bagaimana sampai antri dari merdeka sampai sekarang. Ada orang antri untuk bahan pokok tertentu di satu tempat untuk 1-2 hari. Tapi ini di seluruh Indonesia sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, dan harganya naik 2 kali lipat minyak goreng. Padahal Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Itu satu. Kemudian solar. Saya tahun lalu ke Pekanbaru naik bis. Karena saya tidak vaksin, jadi saya tidak naik pesawat. Kemudian saya naik bis 2 hari kurang lebih. Masya Allah. Di jalan mulai dari Lampung, kemudian Palembang, kemudian sampai ke Pekanbaru itu berapa kali antri untuk beli solar di situ. Antri berjam-jam. Yang paling celakanya itu, yang paling sialnya itu adalah sudah berjam-jam antri, bisa itu sampai ke tempatnya itu kosong, habis. Sudah seperti itu. Itu tahun lalu. Sekarang ini tidak hanya di Sumatera, di Jawa dan di beberapa berhari-hari. Padahal salah satu bahan baku solar itu adalah juga dari kita negara penghasil minyak dan juga kelapa sawit dan seterusnya.
Tapi seperti itu. Jadi ini berarti bahwa mahasiswa itu yang punya kesadaran, punya idealisme berpikir, loh ini pindah IKN, bangun kereta api cepat, bangun bandara cepat, apa segala macam. Tapi kok minyak goreng bisa antri, solar bisa antri. Nah, sementara mereka yang punya orang tua petani, nelayan, pedagang kaki lima, itu problem untuk uang kuliah mereka, atau uang transport mereka, atau uang jajan mereka, uang buku mereka, itu problem. Nah, dari situlah kemudian tiba-tiba tanggal 11 April ini kemudian mereka muncul untuk mengajukan gugatan, tuntutan dan berbagai hal. Memang bahwa kemudian bisa saja kemudian disusupi, karena itu saya harap kepada tokoh-tokoh mahasiswa betul-betul disiplin, yang mahasiswa yang ikut itu jaga betul supaya tidak ada yang intervensi yang masuk untuk kemudian merusak nama baik mahasiswa dengan melakukan pelemparan atau pembakaran atau apa saja seperti itu. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak cepat sadar memperhatikan hal itu, maka kemudian akan terjadi seperti kasus 67 atau 97, maka tidak ada pilihan lain. Akan ada korban, akan ada yang jadi martir, dan kemudian akhirnya istana dipaksa harus turun atau mundur seperti itu. Nah, ini tanggal 11 April yang kemungkinan itu akan merebak di seluruh Indonesia, dan kita lihat di medsos Bandung, Makassar, Cirebon, Palembang, itu sudah bergerak masuk mahasiswa seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka pemerintah harus segera mengoreksi diri, misalnya kemudian IKN dibatalkan, kemudian 2 periode atau 3 periode atau perpanjang itu dibatalkan, segera saja melakukan pemilu. Kalau misalnya pemerintah mengatakan tidak ada anggaran untuk pemilu dalam kondisi COVID-19, itu yang untuk IKN itu 600 lebih triliun. Kenapa di sana gunakan saja untuk pemilu yang cuma berapa ratus triliun, tidak sampai 500, 300 lebih. Sedangkan IKN itu 600 lebih, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian persoalan mahasiswa bisa mereda, yaitu tidak lagi minyak goreng antri dan seterusnya. Dan kalau misalnya BLT, saya ingat betul waktu BLT ini kan konsep SBY, dan konsep SBY BLT itu diprotes oleh PDIP, karena kata PDIP waktu itu, saya ingat betul bahwa ini tidak mendidik rakyat, mendidik rakyat menjadi pengemis dan seterusnya. Sekarang malah ketika mereka berkuasa melakukan BLT, dan lagi celakanya lagi itu diambil dari dana COVID-19 yang itu kemudian untuk bisa kemudian, atau dana bansos. Jadi bansos itu dari COVID-19. Nah, seperti itu untuk BLT. Nah, ini berbahaya sekali, sehingga bagaimana pertanggungjawabnya? Jangan lupa bahwa di dalam tindak pidana korupsi itu anggaran untuk paket A atau kegiatan A dipakai untuk kegiatan B tanpa ada pembahasan di DPR, itu melanggar, itu bisa terkena pasal korupsi. Seperti itu. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bisa dikenakan buat pejabat penyelenggara negara atau dan seterusnya. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya, dan pemerintah lebih khusus lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya tadi? BLT itu yang tadi, bantuan langsung tunai. Terakhir BLT, Bang. Ya, jadi BLT itu seharusnya kan tidak dilakukan dalam konteks mengambil dana bansos. Sebab apa? Kalau misalnya BLT itu harus dalam bentuk proyek, artinya kegiatan. Misalnya sekarang orang banyak yang di PHK. Nah, maka kemudian pemerintah harus kemudian mengatasinya kepada BUMN, BUMD, untuk kemudian menciptakan lapangan kerja dalam bentuk proyek padat karya, supaya kemudian rakyat-rakyat itu kemudian bisa bekerja. Atau misalnya kenapa minyak goreng antri solar goreng?
cepat diselesaikan. Selesainya apa? Kan ini kebijakan mereka yang menimbun, menyembunyikan dan sebagainya. Itu diselesaikan, dibawa ke pengadilan apa segala macam, sehingga kemudian barang itu tersedia, harga turun, kemudian orang kemudian bisa bekerja kembali, sehingga tidak perlu lagi melakukan BLT. Kalau misalnya mau disebutkan untuk meringankan beban rakyat, tidak dalam bentuk BLT. Saya misalnya kalau 15 tahun saya di Malaysia itu adalah bahwa anak SD sampai SMA itu berobat gratis. Nah, kemudian kalau yang bukan pelajar itu, maka seperti saya waktu di sana itu bayar RM1 untuk uang pendaftaran. Pulang itu dapat obat, dapat periksa darah, periksa urin, periksa apa, itu sudah gratis. Nah, pemerintah dapat uang itu dari mana? Itu dari pajak-pajak. Pajak-pajak rakyat itu mereka kembali kepada rakyat dalam bentuk kesehatan yang gratis. Begitu juga pendidikan. Pendidikan di Malaysia dari SD sampai SMA itu gratis, tidak bayar buku teks, apa semacamnya didapat gratis. Dari mana? Itu dari pajak-pajak rakyat itu dikembalikan pada masyarakat seperti itu. Nah, sehingga yang begitu misalnya ada beberapa tol selama saya 15 tahun di Malaysia, ada beberapa tol yang sudah gratis. Kenapa? Karena biaya pembangunan sudah habis. Nah, dari mana pemerintah dapat uang untuk kasih gratis tol? Yaitu dari pajak kendaraan. Setiap tahun kita bayar pajak kendaraan kita. Dan pajak-pajak kendaraan itu digunakan untuk kembali kepada rakyat, di mana tol itu kemudian gratis. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan tidak. Semua rakyat dibisniskan. Sekarang itu pajak penghasilan itu dari 10% dinaikkan 11%. Dinaikkan 11% dan 1% itu akan dibangun untuk IKN. Seperti itu. Jadi rakyat diperas, pemerintah punya program yang aneh-aneh muluk-muluk, tapi ada uang, kemudian rakyat diperas, sudah itu kemudian utang dari luar negeri, tapi yang bayar utang luar negeri itu juga rakyat, karena presiden nanti ganti pemerintahan, nah rakyat tetap yang harus bayar melalui pajak-pajak dan seterusnya. Oleh karena itu BLT ini pertama tidak mendidik, kedua melanggar undang-undang karena anggaran untuk A digunakan untuk A untuk B, sehingga nanti jangan sampai seperti Korea Selatan, begitu selesai jadi presiden ditangkap di Selatan, atau begitu juga di Jepang Perdana Menteri kemudian menyalahgunakan jabatan wewenang ditangkap dan seterusnya, atau misalnya di Filipina atau di di Thailand seperti itu, presiden atau perdana menterinya ditangkap setelah mereka tidak berkuasa karena diketahui melakukan korupsi, penyalahgunaan jabatan wewenang dan seterusnya. Saya kira itu Mas Ihsan. Oke, terima kasih Bang Dullah, cukup mencerahkan. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Salam buat keluarga semua. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.